11 sampai 12 Mei 2025 di Ekowisata Kalitalang, Balerante, Klaten, Jawa Tengah. Yuk ikuti keseruan kami. Sebelum terjun ke lapangan, kami melakukan berbagai persiapan, mulai dari materi ruang, latihan praktek, hingga latihan fisik. Ini adalah saat kami praktek packing. Selanjutnya, praktek mendirikan bivak. Lalu, simulasi memidai saat kondisi darurat. Dan ini latihan fisik sebagai bekal ketahanan di medan. Nah, ini adalah hari pelaksanaan Dikjud. Sesampainya di lokasi, kami memulai dengan pemanasan. Setelah itu, kami langsung melakukan penerapan materi IMPK, di mana kami harus mencari titik kami berada dengan metode orientasi medan. Setelah mendapatkan titik, kami melanjutkan mencari titik tujuan berdasarkan koordinat yang diberikan dengan plotting koordinat pada peta kontur menggunakan protractor. Sebelum itu, sebenarnya IMPK itu apa sih? IMPK adalah singkatan dari ilmu medan peta dan kompas, atau biasa disebut juga navigasi darat. Ini adalah teknik untuk menentukan posisi dan arah perjalanan, supaya kita bisa memahami kondisi wilayah yang sedang atau akan kita tempuh. Dalam praktiknya, IMPK menggunakan alat bantu seperti busur, mistar, protractor, peta, dan tentu saja kompas. Nah, tujuan belajar IMPK adalah supaya kita bisa tahu posisi dan kondisi sekitar, menentukan arah dan tujuan perjalanan, mengenali medan, memperkirakan bahaya, dan merencanakan perjalanan dengan lebih matang. Terus, IMPK itu ngapain aja sih? Ada 4 hal utama: mengenali medan, membaca peta, menggunakan kompas, dan menerapkan teknik navigasi secara langsung. Dalam navigasi darat, hal pertama yang perlu kita pahami adalah medan. Medan adalah sebagian atau seluruh permukaan bumi beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya yang memiliki sifat tetap. Nah, di dalam medan, kita bisa menemukan tanda medan. Tanda medan adalah bentuk atau bentang alam yang bisa kita lihat langsung di lapangan dan juga mudah dikenali di peta. Tanda medan juga memiliki 2 jenis yang berbeda. Yang pertama adalah tanda medan alami, contohnya seperti puncak gunung, punggungan, atau cabang sungai. Yang kedua, tanda medan buatan, seperti simpang jalan, ujung jalan, atau juga jembatan. Untuk bisa memahami suatu medan, kita perlu mengenal alat bantu penting, yaitu peta. Menurut Bapor Sutanal, peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diproyeksikan ke bidang datar dengan skala tertentu. Artinya, peta membantu kita melihat bentuk permukaan bumi dalam ukuran yang lebih kecil, tapi tetap proporsional. Berikutnya adalah klasifikasi peta. Salah satu metode klasifikasi yang paling umum adalah berdasarkan skala, yang mempresentasikan rasio perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Misalnya, skala 1:25.000, berarti 1 cm jarak di peta sama dengan 25.000 cm jarak di dunia nyata. Peta dapat dibedakan menjadi peta skala besar dengan bentang skala dari 1:5.000 hingga 1:250.000. Sebaliknya, peta skala kecil memiliki skala di atas 1:250.000 seperti 1:500.000 atau 1:1 juta. Peta juga diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, meliputi peta dasar dan peta tematik. Berdasarkan sumber datanya, terdapat peta induk dan peta turunan. Dan yang terakhir, berdasarkan jenisnya, kita mengenal peta topografi yang menggambarkan bentuk permukaan bumi, dan juga peta tematik yang menampilkan tema spesifik, serta peta chart yang umumnya digunakan untuk keperluan navigasi maritim. Selanjutnya adalah lembar peta rupa bumi Indonesia dan informasi-informasi penting yang menyertainya. Muka peta adalah bagian utama peta yang memuat gambaran permukaan bumi lengkap dengan proyeksi dan simbol. Sementara itu, informasi batas peta adalah bagian peta yang memberikan informasi berkaitan dengan muka peta. Biasanya berupa
angka koordinat, arah jalan atau kota yang terletak di lembar peta setelahnya, dan bagian tepi peta memberikan informasi yang menjelaskan isi muka peta seperti judul peta, nomor lembar peta, petunjuk letak peta, sistem peta, dan lain-lain. Dalam peta juga terdapat legenda peta, keterangan tentang keseluruhan tanda dan gambar yang terdapat pada peta, baik itu unsur dari alam maupun yang dibuat manusia. Dalam navigasi darat, sistem koordinat digunakan untuk menunjukkan posisi secara akurat di peta. Dua sistem umum yang dipakai adalah koordinat geografis dengan garis lintang dan bujur dalam derajat, serta sistem UTM yang menggunakan satuan meter dan cocok untuk peta berskala besar. Untuk membaca koordinat UTM, kita gunakan alat bernama protaktor. Prinsip membacanya adalah kikabata, kiri, kanan, bawah, atas. Semakin banyak digit koordinat yang digunakan, semakin presisi lokasinya. Biasanya kita memakai 4 hingga 8 digit tergantung kebutuhan. Setelah memahami rupa peta dan koordinat, langkah berikutnya adalah mengenali garis kontur yang menunjukkan bentuk dan ketinggian permukaan bumi. Garis kontur adalah garis pada peta yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama dari permukaan laut. Garis ini digunakan untuk menunjukkan bentuk permukaan bumi seperti bukit, lembah, dan lereng. Garis yang rapat menandakan lereng curam, sedangkan garis yang renggang menunjukkan lereng landai. Bentuk huruf U berurutan menunjukkan punggungan, sementara bentuk huruf V terbalik menunjukkan lembah atau aliran sungai. Setelah memahami peta dan unsur-unsurnya, kita perlu memahami kompas yang digunakan untuk menyesuaikan arah peta dengan kondisi medan sebenarnya. Kompas adalah alat bantu dalam navigasi darat yang berfungsi untuk menentukan arah dan mengukur sudut mendatar. Jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara magnetis bumi. Dalam kegiatan membaca dan menggunakan peta, kompas digunakan untuk membantu orientasi arah di lapangan agar sesuai dengan arah di peta. Terdapat dua jenis kompas yang umum digunakan, yaitu kompas bidik dan kompas orientasi. Kompas bidik digunakan untuk mengukur sudut arah suatu objek secara presisi, sedangkan kompas orientasi biasanya digunakan untuk membaca arah umum dan membantu penyelarasan peta dengan medan sebenarnya. Nah, berikut cara memegang kompas dengan benar. Kompas digenggam di tangan dominan dengan jempol melingkar sebagai penyangga dan telunjuk diluruskan ke depan sebagai pembidik. Tangan satunya membantu menstabilkan kompas agar tetap rata. Posisi sejajar mata memungkinkan pembacaan arah dan bidikan dilakukan secara tepat. Setelah memahami medan peta dan kompas, kami mempelajari teknik navigasi, yaitu cara menentukan posisi, arah, dan tujuan di lapangan. Pertama, orientasi medan, yaitu mengenali bentang alam seperti puncak, lembah, atau sungai, dan mencocokkannya dengan peta. Lalu orientasi peta, yaitu menyelaraskan arah peta dengan arah sebenarnya di lapangan menggunakan kompas agar pembacaan peta lebih akurat. Selanjutnya, azimut dan back azimut. Azimut adalah sudut arah dari posisi kita menuju objek. Back azimut adalah arah sebaliknya. Rumusnya, jika azimut kurang dari 180 derajat, tambahkan 180 derajat. Jika lebih dari 180 derajat, kurangi 180 derajat. Kemudian ada resection, teknik untuk mengetahui posisi kita di peta. Caranya, bidik dua objek nyata di lapangan, lalu tarik garis dari arah sebaliknya di peta. Titik potongnya adalah posisi kita. Terakhir, intersection, digunakan untuk menentukan lokasi suatu objek yang kita lihat tapi belum tahu di peta. Caranya, bidik objek dari dua lokasi berbeda, lalu tarik garis azimut dari masing-masing titik. Titik perpotongannya adalah lokasi objek tersebut. Dengan menguasai teknik-teknik ini, kami bisa menjelajah medan bahkan tanpa bantuan GPS. Setelah kami menyelesaikan penerapan materi IMPK, kami beristirahat di titik yang sudah kami temukan tadi. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan membangun tenda untuk beristirahat di malam harinya. Di hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan menentukan titik lokasi di peta berdasarkan medan yang ada di sekitar. Kegiatan berlangsung hingga siang hari. Setelah itu kami beristirahat dan bersiap-siap untuk pulang. Demikian rangkaian kegiatan Dikjud ke-25 KPGR Lebah Gunung, Ban 1 Yogyakarta.
seluruh kegiatan berjalan lancar, mulai dari persiapan hingga praktik lapangan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya ya.